Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad atau hari Minggu, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Mutiara Fajar atau pengajian rutin ba'da subuh, dimulai dari jam 5 sampai jam 6. Waktu 1 jam, semoga dapat memberikan tambahan pahala, tambahan pengampunan, tambahan ilmu, kefahaman, dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan selalu tidak lupa menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat, rahmat, barokah yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, selalu dilimpahkan kepada kita. Kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walakas syukru. Dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sudah kembali bergabung, hadir untuk sama-sama kita mengaji, kami syukuri atas amal solehnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Baik, sebelumnya mari kita dengarkan sejenak pesan-pesan dari PDO Barokah Cespleng. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira, Bapak Ibu para jamaah semuanya. Kita lanjutkan pengajian Al-Quran pagi hari ini, masih di surah Ali Imran ayat 55. Surah Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. عَذَابًا شَدِيدًا وَأُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَأُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal iffata wal amanah wa husnal khuluqi wa ridho bil qadar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaiqil arzaq. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa tarakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita beri makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala, ketika berfirman Allahu Allah. Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya saya mutawaffika, mewafatkan saya kepadamu. Wa rafi'uka, dan mengangkat aku kepadamu. Wa rafi'uka, dan mengangkat aku padamu, ilayya, kepadaku Allah. Wa mutahhiruka, dan menyelamatkan aku kepadamu. Minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir.
Wa ja'ilu dan menjadikan Allah alladzina kepada orang-orang ittaba'uka yang mengikuti mereka kepadamu fauqa di atas alladzina kafaru orang-orang kafir ila yaumil kiamati pada hari kiamat. Tsumma ilayya kemudian kepadaku Allah marji'ukum tempat kembali kalian. Fahkumu maka akan menghukumi aku. Fa'ahkumu maka akan menghukumi aku bainakum di antara kalian. Fima di dalam apa-apa kuntum yang telah ada kalian. Fihi di dalam apa-apa takhtalifun berselisih kamu sekalian. Takhtalifun berselisih kamu sekalian. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai Isa, saya mematikan kamu dan saya mengangkatmu kepadaku." Jadi istilah orang itu hilang dari dunia itu kan mati loh itu. Cuman Nabi Isa ini prosesnya kematiannya itu beda dengan hamba Allah yang lain. Kalau hamba Allah yang lain mati, ya jasadnya masih ada di situ, hanya rohnya yang terpisah, rohnya yang pergi. Kemudian jasadnya dikubur. Nah, lah Nabi Isa ini juga sama, rohnya dihilangkan oleh Allah dari jasadnya. Hanya jasadnya ini oleh Allah diangkat ke langit. Ya, langit yang kedua. Langit yang kedua. Jadi karena Nabi Isa juga hilang dari dunia, maka Allah juga menyebutnya istilahnya ya mati. Nah, hanya Nabi Isa ketika itu diangkat oleh Allah ke langit yang kedua. Di saat akan ditangkap, akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, maka Allah katakan wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku menyelamatkanmu dari kejahatan orang-orang kafir. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir besok pada hari kiamat. Maksudnya ketika di dunia Nabi Isa termasuk pengikut-pengikutnya itu kan selalu dihina, selalu diejek, selalu pokoknya dikerjain atau. Nah, besok pada hari kiamat Allah akan jadikan pengikut-pengikut kamu itu di atas orang kafir. Artinya akan ganti menghina orang-orang kafir, bahkan di atasnya, ya, melebihi daripada ketika mereka dihina di dunia. Dan orang kafir tentu akan sangat lebih sakit, ya, daripada kamu ketika dihina di dunia. Karena orang kafir ketika itu dia menghina kamu, pengikut-pengikut kamu, didasari karena dia merasa lebih benar, merasa lebih baik. Nah, tapi kenyataannya setelah di akhirat, loh, kok berbalik?
Justru yang dulu orang saya anggap sesat, dulu orang yang saya anggap itu tidak baik, bahkan menganggap itu neraka, lah kok sekarang justru sebaliknya, ya, mereka berada di surga. Lalu kemudian jadi melihat itu saja sudah sakit itu. Waduh, dulu saya menganggap mereka yang salah, lah kok ternyata saya yang salah. Nah, lalu kemudian kalian semua akan kembali kepada saya dan saya akan menghukumi di antara kalian terhadap apa-apa yang kalian selisihkan. Yang menimbulkan perselisihan itu loh. Nanti akan saya hukumi dengan sebenar-benarnya. Sebenarnya yang salah, yang sesat itu siapa? Nah, kan ketika di dunia berselisih semuanya mengaku benar, semuanya mengaku yang baik, nah itu kan berselisih namanya. Nah, besok di akhirat perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah, ya. Siapa yang betul-betul ibadahnya benar diterima dan siapa yang tidak diterima. Wa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang kafir fa u'adzibuhum, maka akan menyiksa Allah kepada mereka, akan menyiksa Allah kepada mereka adzaban syadida, adzaban pada siksa syadidan yang berat. Fid dunya, di dunianya, wal akhirati, dan akhirat. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka orang-orang kafir min nasirin, dari yang menolong. Siapa yang akan menolong di sana ya? Nah, adapun orang-orang yang kafir, nah, mereka akan saya siksa dengan siksa yang berat, baik di dunia dan akhiratnya. Jadi di dunia mereka sudah banyak mengalami siksaan dari Allah. Ya, kalau untuk orang kafir di dunia pokoknya semua yang tidak mengenakkan itu adalah merupakan siksa dunia. Dan nanti di akhiratnya ya tetap akan ada ya. Bukan berarti di dunia sudah banyak mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, bertubi-tubi musibah ibaratnya. Itu di dunia. Dunia itu ibaratnya baru DP, ibarat orang beli DP itu. Sebenarnya ya nanti di akhirat itu siksa yang akan mereka dapatkan dari Allah karena kekafirannya. Dan di akhirat tidak ada yang akan menolong kepada mereka orang-orang kafir. Siapa yang akan menolong? Ya, kalau orang iman, ya tentu banyak yang menolong. Ya, terutama amalan-amalannya. Ya, mungkin dia punya keluarga, anak-anak yang soleh-solehah. Lah ini kan merupakan tabungan, merupakan celengan untuk orang-orang iman ya, yang bisa diharapkan pertolongannya. Karena dalam Al-Qur'an pun juga disebutkan innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang iman kemudian imannya diikuti oleh dzurriyyahnya, oleh keturunannya, oleh anak-anak cucunya juga jadi iman. Maka besok kata Allah saya akan susulkan derajat surganya ya seperti mereka. Artinya umpama orang tua ini derajatnya rendah, nah, maka akan bisa
disertakan oleh Allah, dikumpulkan surganya bersama-sama anak-anaknya yang soleh-solehah, yang amalannya, ibadahnya lebih hebat lah itu. Itu salah satu contoh. Tapi kalau orang yang nggak iman, nggak ada. Semuanya itu nggak akan ada yang bermanfaat menolong kepada dirinya kalau nggak iman itu. Wa maladzina, dan adapun orang-orang amanu yang iman. Nah ini, adapun orang iman, wa amilu, dan beramal mereka. As-solihati, pada kebaikan. Fayuwafihim, maka menetapi siapa Allah kepada mereka. Fayuwafihim, maka menetapi Allah kepada mereka ujurahum, pada pahala mereka. Wallahu, dan adapun Allah, la yuhibbudz zalimin, la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, az-zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Dan adapun untuk orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, Allah akan menetapi pahala mereka, ya sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Allah akan berikan itu kepada orang-orang iman di akhirat nanti. Nah. Dan Allah tidak senang kepada orang yang aniaya atau orang yang zalim. Jadi kalau untuk orang iman itu punya harapan, punya dedean, ya dedean, kentul-kentul pada di akhirat nanti, ya surga itu. Masa depan untuk orang iman, harapan pasti itu loh. Gak akan meleset asal kita betul-betul netepi keimanan, netepi ibadah dengan benar, sungguh-sungguh sampai mati husnul khotimah, maka pasti surga yang akan diberikan Allah kepada kita sesuai dengan janjinya. Ya, kalau nggak iman ya udah nggak ada harapan. Masya Allah, nggak punya harapan. Kalaupun dia punya harapan, ya akan dapat. Orang nggak ngapa-ngapain, nggak menanam, nggak apa kok mengharap panen itu dari mana? Nah, orang iman kan menanam ibaratnya, ya, beramal, bersodakoh, infak lah. Itulah semua tanaman yang ditanam untuk akhirat yang nantinya akan dipanen setelah kembali kepada Allah. Nah itu. Maka rajin-rajinlah menanam, menanam sebanyak-banyaknya supaya nanti saat panen, wah itu hasilnya berlipat-lipat. Zalika, demikian itu, natluhu, membacakan aku hu kepada ayat, natluhu, membacakan aku pada ayat, alaika, kepadamu Muhammad. Minal ayati, dari beberapa ayat, wadzikril hakim, wadzikri, dan sebutan al-hakim, yang menghukumi. Demikianlah saya telah membacakan ayat-ayat kepadamu Muhammad, dan juga wadzikril hakim, dan perkeling yang menghukumi. Innal masalah, sesungguhnya gambaran Isa, Nabi Isa, indallahi, di sisi Allah, kamatsali, sebagaimana Adam,
Maksudnya khalaqahu telah menciptakan Allah kepada Mbah Adam min turabin dari tanah. Tsumma qala kemudian berfirman Allah lahu kepada turab, kepada tanah. Kalau Mbah Adam ini ya sudah terbentuk patung, ya patung Mbah Adam yang sudah dibuat oleh Allah. Kemudian tinggal Allah sebutkan kun fayakun. Kun jadilah kamu. Ya. Fayakunu maka jadi. Itu Allah sebutkan kun fayakun. Jadi. Nah, itulah kekuasaan Allah, ya. Sesungguhnya gambaran Nabi Isa di sisi Allah seperti gambarannya Mbah Adam. Maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang melebih-lebihkan tentang keberadaan Nabi Isa. Ya, sampai-sampai ada yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Menganggap Nabi Isa ibnullah, anaknya Allah. Nah, ini terlalu melebihkan. Maka di sini Allah menyebutkan gambaran Isa itu seperti Adam. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah hanya melalui tanah tadi, dibikin patung, kemudian Allah tiupkan ke patungnya Mbah Adam. Allah sebutkan kun fayakun. Ya. Nah kalau Isa, Nabi Isa, ya Allah sama, kun fayakun. Allah ciptakan. Tanpa ada laki-laki atau ya laki-laki disebut bapak, itu kan suami ya. Jadi tanpa ada perantara seorang laki-laki. Adam diciptakan langsung. Nah, Isa juga begitu. Nah, jadi Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Kenapa dilebih-lebihkan sampai dibilang Tuhan? Hah? Nah, gitu. Nggak percaya kalau Isa itu manusia biasa. Wah, nggak mungkin itu. Itu titisan Allah, keturunan Allah. Dari mana itu? Inilah yang membuat Allah murka itu ya ini itu. Allah merasa dituduh. Nah, padahal Allah itu maha suci. Allah maha suci. Nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya apalagi istri, nggak punya. Al-haqu adapun kebenaran mirrobika dari Tuhanmu Muhammad. Fala takun maka jangan ada kamu, jangan menjadi minal mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu. Kebenaran itu dari Tuhanmu Muhammad. Maka kamu jangan ragu-ragu. Nah, jadi kebenaran itu dari Allah ya, melalui Al-Quran, firman-Nya dan juga hadis ya. Waman barang siapa hajaka yang membantah siapa orang kepadamu Muhammad, hajaka membantah, fihi di dalam kebenaran, mimbadi dari sesudah, maja'aka
apa-apa yang datang padamu minal ilmi, dari ilmu. Fakul, maka katakan wahai Muhammad, ta'alau, ta'al. Nah, kemarilah kalian. Ta'alau, kemarilah kalian. Nad'u, akan mengajak saya. Abna'akum, abna'ana, pada anak-anak kami. Wa abna'akum, dan pada anak-anak kalian. Wa nisa'ana, dan wanita-wanita kami. Wa nisa'akum, dan wanita-wanita kalian. Wanita dari golongan kalian. Wa anfusana, dan diri kami. Wa anfusakum, dan diri kalian. Tsumma nabtahil, kemudian berdoa kita. Tsumma nabtahil, kemudian berdoa kita. Fanaj'al, maka semoga fanaj'al, maka menjadikan kita dalam doa itu. Fanaj'al, maka menjadikan kita laknatallah, pada laknatnya Allah, murkanya Allah, alal kadzibin, berat bagi orang-orang yang mendustakan. Berat bagi orang-orang yang mendustakan. Barang siapa Muhammad yang membantah kepadamu tentang urusan kebenaran, udah benar masih dibantah. Maksudnya apa? Ya, Al-Quran, hadis ini sudah hak, masih dibantah begini begitu. Ya, setelah ilmu sudah datang, Al-Quran, Al-Hadis sudah datang, sudah ada, dikaji, masih juga kurang jelas, maka katakan, kemari kalian, saya mengajak kalian, anak saya, anak kalian, istri kamu, istri saya, perempuan-perempuan semua, ya, termasuk diri kita, ya, termasuk diri kita. Kemudian kita sama-sama berdoa, semoga Allah menjadikan laknat terhadap orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalau kalian mengatakan saya salah, saya zalim, terus kalian yang benar, ayo sekarang kita buktikan. Kita kumpul semua di satu tempat terbuka atau lapangan, semua kamu ajak, ya, orang-orang yang, ya, simpati ibaratnya, kamu ajak semua, anak-anakmu, istrimu, semua kamu ajak, ya, termasuk saya. Kemudian setelah semuanya datang, ya, nanti berada di tanah lapang gitu ya. Jadi di lapangan banyak, semua hadir. Setelah kumpul, kita sama-sama berdoa, istilahnya istighosah. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah jadikan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta. Ayo sekarang yang bohong siapa? Kalau kalian menganggap saya bohong, orang barang salah dibilang benar. Ayo, sekarang sama-sama kita berdoa bersama, ya. Semoga Allah menjadikan laknatnya bagi orang yang berdusta. Jadi semua anak-anak kita, keluarga kita, orang tua, ayo kumpul satu tempat. Nah, ya,
nyatanya mereka tidak berani, ditantang begitu nggak berani. Ayo kita kumpul semuanya, kita berdoa, ya, semoga laknatnya Allah beserta atau berat bagi orang-orang yang kadzibin, orang yang berbohong. Nah. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu para jamaah semuanya untuk pengajian pada pagi hari ini, hari Ahad. Mudah-mudahan selalu menambah manfaat dan barokah untuk semuanya. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut pengajian kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, yang sehat, yang barokah, dimudahkan rezekinya dan ditetapkan dalam iman, dalam hidayah sampai husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.